tugas saya selaku calon guru penggerak untuk berbagi mengenai pengetahuan yang saya dapatkan dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini saya bukan menggurui tetapi berbagi. Siapa tahu nanti Bapak yang punya pengalaman berbagi dengan dia, nanti dia praktekkan atau yang terapkan di kelas yang nanti saat bertugas. Nah, mengapa kita di sini berbagi tentang budaya positif? Ini tidak lepas dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, karena di sini tujuan dari pendidikan itu adalah untuk mewujudkan merdeka belajar. Itu sesuai juga dengan kurikulum kita yang kurikulum merdeka. Di sini tujuan pendidikan itu adalah untuk memerdekakan murid dalam belajarnya, dan di mana peran guru itu adalah mewujudkan merdeka belajar. Nah, syarat utama murid yang merdeka itu adalah disiplin yang kuat. Disiplin itu mungkin Bapak Ibu di sini yang kalau sudah mendengar kata disiplin itu pasti berkaitan dengan aturan-aturan atau mungkin dengan memaksa. Ada seperangkat aturan yang kita paksa kepada siswa untuk diikuti. Tetapi disiplin yang kuat atau yang positif di sini yang dimaksud adalah disiplin dari dirinya sendiri atau motivasi dari dirinya atau motivasi internal. Maka dia akan secara sadar itu untuk mengikuti keyakinan-keyakinan berdasarkan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, kita akan ke pengertian budaya positif. Budaya positif itu apa? Kita melihat dulu pengertian dari budaya itu sendiri kan adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Kalau sudah budaya positif berarti kebiasaan yang positif yang berpihak pada murid, sehingga murid di sini bisa bertanggung jawab atau berkembang menjadi pribadi yang kritis. Kemudian intisari dalam budaya positif di sini adalah ada disiplin positif yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi dengan 5 posisi kontrol, kemudian restitusi dengan segitiga restitusi. Nah, seperti yang katakan tadi, disiplin positif ini adalah upaya yang dilakukan oleh guru itu agar murid termotivasi dari dirinya sehingga dia dapat mengontrol dirinya sendiri. Nah, menurut Bapak dan Ibu, siapa yang dapat mengontrol murid? Apakah guru? Apakah guru yang dapat mengontrol murid? Bukan. Yang dapat mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Sama juga kita. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Sama misalnya seperti Pak Nyoman Parto memegang sesuatu yang sangat berharga. Dipaksa oleh Pak Rampon misalnya, dirayu atau dipaksa. Apakah Pak Nyoman Parto akan memberikan? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung dari keyakinan yang Pak Nyoman miliki. Kalau Pak Nyoman merasa berharga, itu Pak Nyoman pasti tidak akan memberikan. Tetapi jika merasa bahwa Pak Rampun itu sangat memerlukan dan saya mungkin bisa nanti saja, maka tanpa dipaksa pun, maka Pak Nyoman Parto pasti memberikan kepada Pak Rampun. Itu karena dari keyakinan. Begitu juga dengan murid. Kalau dia sudah bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa kita paksa, dia sudah akan melakukan tujuan untuk meluruskan beberapa hal. Itu yang pertama adalah fungsi guru mengontrol murid. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa mengontrol siapapun. Yang dapat kita kontrol. Tetapi Bapak datangnya terlambat, bagaimana bisa mengontrol murid? Kan tidak bisa. Mungkin murid nanti, Pak Guru masih datang siang, kenapa saya harus datangnya pagi-pagi kan gitu. Coba kalau Bapak Ibu datang pagi-pagi sekali, otomatis murid akan mengikuti. Jadi kita tidak bisa mengontrol. Yang mengontrol adalah diri kita sendiri dan murid itu sendiri. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak selalu. Penguatan itu kan misalnya berupa hadiah, pujian, itu tidak selalu bermanfaat. Kemudian nilai kebajikan ini akan menjadi keyakinan murid untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, nilai kebajikan yang dimaksud itu adalah nilai-nilai yang bersumber dari profil pelajar Pancasila. Di sana ada mandiri, gotong royong, toleransi, kemudian kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman
hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, menurut Bapak Ibu di kelas Bapak masing-masing, biasanya seorang anak mengikuti aturan itu karena apa? Apakah karena takut dihukum? Ataukah ingin mendapatkan penghargaan? Atau dia memang sadar dari dirinya bahwa itu adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan? Kira-kira yang mana? Yang sadar penting. Ya, beragam kan? Karena ada yang ingin mendapat penghargaan, ada yang ingin takut dihukum, kemudian ada yang memang menyadari bahwa itu penting untuk dilakukan. Nah, di sana itu adalah motivasi, bentuk motivasi dia melakukan tindakan. Nah, ada 3 motivasi yang mempengaruhi tindakan manusia atau anak. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua adalah mendapatkan imbalan penghargaan serta menjadi orang yang diinginkan. Itu merupakan bentuk motivasi eksternal atau motivasi dari luar, dipengaruhi oleh hal-hal yang berasal dari luar dirinya. Kalau yang ketiga adalah motivasi karena mereka percaya bahwa itu bermanfaat. Inilah motivasi yang berasal dari dalam atau intrinsik. Nah, inilah yang perlu dikembangkan oleh guru, motivasi yang ketiga ini dalam mewujudkan budaya yang positif. Jadi kalau sudah ada budaya positif, maka aturan atau tata tertib itu tidak perlu sama sekali. Yang perlu adalah keyakinan. Nah, kemudian ada hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman itu adalah sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang akan terjadi apabila ada pelanggaran. Bisa saja berupa hukuman, tidak sama. Kalau hukuman itu menyakiti dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu hanya sementara. Kemudian kalau hukuman dilakukan secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi pasti ada kesepakatan terlebih dahulu. Itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Kemudian ada penghargaan. Di sana penghargaan adalah sesuatu yang didapat oleh seseorang karena melakukan tindakan yang positif. Menurut Bapak Ibu, perlu nggak anak-anak diberikan penghargaan? Perlu, tetapi dalam kondisi tertentu. Karena penghargaan, diberikan penghargaan misalnya. Tapi ketika tidak ada penghargaan, dia tidak akan termotivasi lagi. Kemudian akan menimbulkan kecemburuan sosial. Dia dapat hadiah, saya kok nggak dapat hadiah? Ya, jadi mungkin yang bisa kita lakukan lebih bagus itu adalah memberikan apresiasi atau penguatan yang membuat anak itu akan terus mengingat bahwa itu memang penting harus dilakukan tanpa harus ada hadiah, tanpa harus ada hukuman. Itulah namanya sebuah keyakinan. Nah, kemudian menurut seorang ahli di sini yang bernama Alfikon, nah, beliau mengatakan bahwa hukuman dan penghargaan adalah cara kontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu memang betul sekali. Artinya kita sudah membentuk murid itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kita memaksa mereka, bukan mereka yang mau dari dalam dirinya sendiri. Itu akan menghancurkan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang panjang. Ya, sekarang dia ikut, tetapi dalam jangka waktu yang panjang dia akan bosan. Itu ternyata tidak penting lagi. Jadi hal itulah yang bisa menyebabkan anak melakukan tindakan pelanggaran berulang kali. Nah, itu yang perlu kita sadari. Nah, bagaimana mengatasi tindakan anak yang bermasalah itu? Nah, kita bisa melakukan dengan yang namanya sebuah proses, yaitu restitusi. Jadi hindari sekarang hukuman itu atau pemberian penghargaan. Yang bisa kita lakukan memberikan konsekuensi, karena itu sudah ada kesepakatan antara kita dan anak. Jadi di sana ada proses anak yang juga belajar untuk membangun sebuah nilai, tidak hanya dari guru. Kalau hukuman itu kan dari guru saja. Kita tidak mengajak anak untuk berpikir bagaimana cara bertanggung jawab. Nah, makanya yang paling tepat kita lakukan itu adalah restitusi. Restitusi itu apa? Suatu upaya kita menciptakan kondisi yang menuntun murid untuk mencari solusi dan bertanggung jawab terhadap masalah mereka sendiri. Jadi di sini bisa kita simpulkan dari materi tadi adalah disiplin yang bermakna positif itu terbagi menjadi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk
bentuk restitusi. Itu yang positif. Kalau sudah hukuman itu yang negatif karena memiliki dampak yang buruk bagi anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dari restitusi yang kita lakukan nanti akan terbentuk sebuah keyakinan kelas. Mengapa kita harus membentuk keyakinan kelas? Karena itu mendukung terbentuknya motivasi dari dalam diri siswa untuk meyakini atau yang lebih menggerakkan dia untuk mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tanpa kita paksa. Mereka sadar bahwa itu memang harus dilakukan. Karena kembali lagi dari pengertian keyakinan itu adalah keyakinan kelas itu merupakan pernyataan-pernyataan yang sudah disepakati bersama-sama dengan siswa sehingga siswa itu tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Nah, coba sekarang lihat Bapak Ibu yang punya dua gambar yang berwarna hijau dan berwarna putih. Menurut Bapak dan Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan, yang mana merupakan tata tertib? Yang hijau apa yang putih? Yang mana? Yang putih. Ya, bagus, berarti sudah pintar sekali Bapak guru dan Ibu guru di sini. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih kepada nilainya di sana. Kalau tata tertib kita memaksa anak. Misalnya tata tertib datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, kalau kesepakatan keyakinan kelasnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Kalau saling menyayangi di sana, berarti murid harus hormat kepada gurunya, harus hormat kepada temannya, tidak boleh mengganggu temannya. Jadi di mana yang lebih umum itu adalah keyakinan kelas, karena di sana akan mencakup beberapa tindakan, banyak tindakan di sana. Kalau sudah tata tertib ya untuk itu saja. Kalau keyakinan kelas sudah semua masuk di sana. Misalnya kayak keyakinan kelas, misalnya tanggung jawab kami semua menjadi anak yang bertanggung jawab kan itu misalnya. Berarti tanggung jawabnya itu mencakup apa? Kebersihan kelas, kemudian mengerjakan tugas, menjaga kerapian kelas, itu sudah masuk ke dalam tanggung jawab, sudah umum cakupannya di sini. Nah, apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan di sini? Nah, kalau peraturan itu misalnya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kan peraturan. Nah, kalau diubah menjadi keyakinan kelas, itu akan menjadi tanggung jawab. Sudah semua mencakup ke sana. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Mungkin ada lagi tindakan yang lain yang dimana yang menjadi titik acuannya itu adalah menghormati orang lain. Nah, bagaimana langkah-langkah nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Ini harus dilakukan sebelum memulai pelajaran atau setiap awal tahun pelajaran kita bikin keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Suruh anak-anak membuat keyakinan kelas apa yang ingin mereka lakukan di tahun tersebut. Kemudian kita tempel dan kita bacakan nanti yang mana ingin disepakati, nilai apa yang ingin disepakati, apakah tanggung jawab, menghormati orang lain, mungkin semuanya nanti di sana. Nah, setelah itu baru ajak mereka untuk menuliskan keyakinan apa yang ingin mereka lakukan. Tulislah di papan atau bukan di papan, di kertas karton. Nanti kemudian setelah terbentuknya keyakinan kelas baru ditanda tangani, tidak hanya murid juga oleh guru. Keyakinan kelas ini tidak hanya dilakukan oleh murid saja, tetapi juga oleh guru. Ingat, kontrol itu kita tidak bisa mengontrol anak, tetapi kita sendiri kontrol diri kita yang secara tidak langsung akan menggerakkan motivasi murid untuk mengontrol dirinya sendiri agar bertindak sesuai dengan keyakinan yang sudah mereka bentuk. Nah, jadi begitu. Jadi kita tidak perlu aturan lagi, tapi kita perlu keyakinan kelas. Bagaimana? Sudah ada gambaran Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Sudah. Nah, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Nah, di sekolah kita sering melihat ada anak yang mengganggu temannya, atau saat belajar dia bermain-main atau teriak-teriak. Itu adalah tindakan yang mereka lakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan kata lain, setiap tindakan, tidak hanya anak kita pun juga, setiap tindakan yang kita lakukan itu adalah upaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Misalnya bapak atau ibu-ibu senang mencet HP, berarti kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi? Dari depan
berarti kebutuhan mana yang ingin dipenuhi? Apakah bertahan hidup, rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan? Kesenangan, bagus. Atau misalnya anak, dia di kelas lain-lain saat belajar. Berarti kebutuhan mana yang ingin dipenuhi? Apakah bertahan hidup, diterima, kesenangan, kebebasan, atau penguasaan? Kebebasan, itu sama. Nah, kebutuhan dasar inilah yang kita jadikan acuan dalam memberikan treatment dalam proses pembelajaran. Berarti anak ini senangnya apa? Jadi kita berusaha mengcover, tapi bukan berarti semuanya, misalnya 30 anak senangnya beda-beda. Gimana kita bisa memenuhi kebutuhan belajarnya? Tapi di sini kita berusaha secara umum membuat gambaran secara umum proses belajar apa sih yang disenangi oleh anak, sehingga apa yang kita lakukan tersebut bisa memenuhi kebutuhan dasar anak, sehingga membuat mereka memiliki sebuah keyakinan bahwa proses belajar itu adalah hal yang penting untuk saya. Demikian. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, itu ada bertahan hidup, kemudian rasa diterima dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, ada penguasaan. Misalnya anak yang senang, yang rajin belajar, senang mengikuti lomba, berarti kebutuhan dasarnya adalah sebuah penguasaan, karena dia ingin diakui oleh kelompoknya bahwa dia itu memang yang paling pintar di sana. Nah, sekarang kita lanjut ke posisi kontrol. Nah, sebelumnya Bapak Ibu biasanya kalau anak bersalah atau membuat tindakan yang salah, biasanya apakah dihukum? Pembuat rasa bersalah membuat anak itu seolah-olah menjadi salah sebagai teman, atau hanya memantau, atau sebagai manajer. Kalau anak melakukan kesalahan sebagai teman pasti bervariasi ya. Ada sebagai teman, kalau bapak dan ibu gurunya lagi dongkol bisa jadi penghukum. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol guru ketika menghadapi anak bermasalah. Ada penghukum, di mana ciri-ciri penghukum itu adalah guru itu percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Di sini biasanya guru itu mengucapkan kata-kata yang agak kasar atau bisa menerapkan hukuman fisik. Misalnya, kamu terlambat datang, lari 10 kali keliling lapangan, itu sudah tipe guru penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah itu guru biasanya ngomongnya halus, tetapi mengena di hati murid. Dia membuat dirinya merasa, oh ternyata saya salah. Dan tapi ini juga menimbulkan motivasi yang negatif bagi dirinya, bahwa dirinya itu tidak berguna karena sudah melakukan kesalahan. Itu jeleknya untuk yang membuat rasa bersalah. Kalau yang menghukum itu lebih buruk lagi, karena anak menjadi kurang percaya diri. Kemudian posisi teman. Kalau posisi teman itu menganggap bahwa anak itu posisinya sederajat, ya sama dengan kita. Biasanya di sana guru pasti bilang, minta tolong anak-anak, jangan ribut, tolong bantu bapak ya, terima kasih anak-anak. Nah, itu sudah mencerminkan bahwa bapak ibu melakukan peran atau posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, di sini bapak lebih kepada mengawasi, hanya mengawasi supaya anak bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan agar anak tidak menerima hukuman atau konsekuensi. Nah, kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Kalau posisi manajer di sini artinya ketika anak mengalami masalah, bapak dan ibu itu melibatkan anak. Bapak juga terlibat sebagai penuntun. Anaklah di sini yang diajak untuk menganalisis tindakan yang dilakukan. Apakah itu salah? Kalau salah, apa yang harus dilakukan? Solusi apa yang harus dilakukan? Dan mereka diberikan masukan-masukan bagaimana cara anak tersebut agar bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dia buat. Dari 5 posisi kontrol tersebut, mana yang menurut Bapak Ibu yang paling bagus? Apakah penghukum, teman, memantau, atau manajer? Yang mana yang paling bagus? Yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Manajer yang paling bagus. Kalau sebagai teman, menurut Pak Nyoman Parker, bisa saja lama-kelamaan dia itu melunjak. Bisa saja melunjak, tidak dipercaya lagi.
sama dia berperilaku dengan temannya sendiri. Ya, itu juga dalam jangka waktu yang panjang itu dampak negatifnya akan muncul. Kalau sebagai manajer di sini Bapak dan Ibu guru menuntun anak agar dia bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dia lakukan. Di sini tidak hanya yang untuk korbannya saja, pelakunya juga. Karena kita ajak, bagaimana cara kamu mengatasi ini dari apa yang sudah kamu lakukan. Sehingga itu akan lebih memunculkan motivasi dari dirinya untuk melakukan keyakinan yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita dari posisi manajer ini kita akan melakukan yang namanya restitusi seperti tadi. Nah, tadi kayaknya Pak Eka juga sudah melakukan restitusi tadi. Ketika ada anak yang bermasalah, di sana diajak untuk memecahkan masalahnya apa, kemudian bagaimana cara alasannya dia melakukan itu apa, kemudian keyakinan kelas apa yang telah dia langgar. Nah, adapun langkah-langkah dalam segitiga restitusi mungkin Bapak dan Ibu sudah melakukannya ya. Yang yakin Bapak dan Ibu sudah melakukan tahapan segitiga restitusi. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang paling bawah, menstabilkan identitas. Ketika anak bermasalah, maka Bapak dan Ibu guru bisa menanyakan begini. Setiap orang, kita itu dilarang, kamu salah kan seperti itu. Pasti kita selalu untuk memotivasi, tujuan dari menstabilkan keyakinan itu adalah memotivasi. Misalnya anak salah misalnya, tapi tidak boleh langsung bilang oh kamu salah. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa mengatakan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, begitu juga Ibu atau begitu juga Bapak. Itu tujuannya agar bahwa dia tidak salah-salah amat kok. Bisa saja kita juga bisa melakukan kesalahan, begitu juga anak. Kita tidak memojokkan anak dalam posisi menstabilkan identitas, tapi lebih memotivasi dia agar lebih sedikit percaya diri. Atau mungkin dengan mengucapkan begini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Anak yang lain ada juga yang melakukan ini. Misalnya itu pada menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap validasi tindakan yang salah, mungkin Bapak dan Ibu bisa mengucapkan pertanyaan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Tadi Bapak Ibu pernah melakukan itu kan? Pasti pernah. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara yang lain selain dengan mencuri atau selain dengan merampas punya temanmu? Ada nggak cara yang lain yang bisa kamu lakukan? Itu adalah pada tahap validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah tindakan menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan, kita kan sudah membuat keyakinan, maka kita bisa bertanya kepada anak, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, untuk lebih jelasnya, Tiang akan tayangkan bagaimana proses segitiga pelaksanaan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ini salah satu kejadiannya Pak Iman Pate ya. Nah, ini menstabilkan identitas. Nah, ini validasi tindakan. Ini bentuk motivasi kita.
Nah, di sana kita setiap ada anak yang bermasalah, jangan hanya fokus kepada yang bersalah saja, kepada yang menjadi korban pun perlu kita berikan penguatan juga agar tidak nanti membalas lagi. Itu tujuannya agar dia jangan membalas mungkin kepada yang diajak bermasalah atau kepada temannya yang lain. Di sini kita mengajak anak, melibatkan anak untuk memecahkan masalahnya tadi dengan menanyakan, nah bagaimana langkah yang kalian ambil untuk mengatasi masalah ini? Ya dengan meminta maaf untuk yang jangka sekarang, jangka panjangnya dengan tidak akan berkelahi lagi karena sudah ada keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibentuk. Jadi di sini akan menimbulkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya untuk berbuat yang lebih baik lagi atau berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka pahami. Nah, sampai di sini ada yang belum jelas Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Ibu Tia yakin Bapak dan Ibu sudah pasti sering melakukan entah itu keyakinan kelas tetapi tidak didokumentasikan. Usahakan setiap kesepakatan yang dibuat itu ada dokumentasinya atau ditulis atau diketik kemudian ditempel, itu sebagai pengingat murid agar mudah dibaca. Begitu juga segitiga restitusi ini mungkin sudah sering dilakukan. Jadi yang harapkan itu jangan hindari sekarang hukuman, itu tolong dihindari, tetapi kita ajak dia untuk memecahkan masalah. Itu tujuannya agar anak tidak mengulangi kembali apa yang sudah dilakukan. Tapi kita ini berbuat untuk jangka panjangnya, bukan dalam jangka pendek sudah selesai ya sudah, tapi besok diulangi lagi ada masalah. Jadi usahakan dulu ada pemecahan masalah melibatkan siswa sehingga siswa itu merasa yakin bahwa itu memang tidak boleh dilakukan. Nah karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, yang tutup sesi berbagi ini kepada Bapak Ibu, semoga bermanfaat untuk nanti dipraktikkan di kelasnya masing-masing, menjadi lebih merefleksi diri terhadap proses yang sudah dilakukan, apakah saya sudah benar atau sesuai dengan itu atau belum. Nah kalau belum, mari kita melakukan perubahan. Ingat, kita tidak bisa merubah orang lain, tetapi perubahan itu kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan berharap dari orang lain, tapi berharaplah dari diri sendiri, dan mudah-mudahan kedepannya dapat menularkan orang lain. Nah, untuk sesi berbagi hari ini yang tutup dengan kalimat Santi, Om Santi Santi Santi.